Serahinja Pavlovic tampil impresif sepanjang musim lalu, namun kini muncul satu pertanyaan besar jelang era pelatih baru Ruben Amorim. Bukan karena performanya menurun atau karena ada rumor transfer, justru yang menjadi sorotan adalah apakah Amorim bisa memaksimalkan kelebihan terbesar Pavlovic tanpa mengubah filosofi permainannya. Berdasarkan analisis taktik yang mengulas gaya bermain Amorim dan Pavlovic, bek asal Serbia itu dikenal berani membawa bola dari lini belakang hingga ikut membangun serangan. Bahkan saat masih dilatih Massimiliano Allegri, Pavlovic kerap tampil layaknya pemain tambahan di lini depan dan beberapa kali menciptakan peluang berbahaya. Namun gaya tersebut belum tentu cocok dengan sistem 3 bek milik Amorim. Saat menangani Sporting Lisbon, Amorim lebih menginginkan para bek membangun serangan secara vertikal lewat umpan dan pergerakan yang tetap menjaga posisi, bukan terlalu sering keluar dari garis pertahanan. Data musim lalu juga menunjukkan perbedaan gaya Pavlovic dengan Mario Gila. Pavlovic mencatat rata-rata 0,53 giringan bola sukses per laga dengan tingkat keberhasilan 50%. Sementara Gila hanya 0,22 giringan sukses per pertandingan, tetapi memiliki akurasi jauh lebih tinggi yakni 85%. Artinya Pavlovic lebih sering membawa bola ke depan, sedangkan Gila lebih memilih momen yang aman untuk melakukan dribble. Dengan fakta yang ada, maka menarik untuk ditunggu. Dapatkah Ruben Amorim maksimalkan kemampuan Serahinja Pavlovic tanpa harus mengorbankan keseimbangan permainan AC Milan? Ruben Amorim langsung menunjukkan gaya melatih yang berbeda pada 2 hari pertamanya di Milanello. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, pelatih asal Portugal itu lebih aktif turun langsung ke lapangan dibandingkan pendahulunya Massimiliano Allegri. Pada latihan perdana, Amorim tidak hanya mengamati dari pinggir lapangan, ia berdiri di tengah lapangan, ikut dalam sesi latihan. Bahkan sempat merebut bola dari Mario Gila saat latihan rondo. Hal itu menunjukkan semangatnya untuk terlibat langsung bersama para pemain. Media La Gazzetta dello Sport juga menyebut Amorim terlihat sangat menikmati pekerjaannya dan ingin membangun hubungan yang lebih dekat dengan skuad. Berbeda dengan Allegri yang lebih sering menyerahkan latihan kepada staf pelatih, Amorim beberapa kali menghentikan latihan untuk memberi arahan langsung. Ia juga sering berbicara dengan para pemain, terutama Mario Gila. Meski belum lancar berbahasa Italia, Amorim tetap memberikan instruksi dalam bahasa Inggris. Ia ingin para pemain memahami setiap instruksi dan bermain dengan penuh keyakinan. Dari segi taktik, Amorim langsung menerapkan formasi favoritnya 3-4-2-1. Ia meminta tim membangun serangan dari lini belakang dan tidak ragu mengulang latihan jika permainan belum sesuai harapannya. Latihan juga berlangsung dengan tempo tinggi karena Amorim mulai menyiapkan sistem pressing yang akan menjadi ciri khas permainannya. Saat ini masih terlalu dini untuk menilai hasilnya, namun menurut laporan La Gazzetta dello Sport, 2 hari pertama sudah cukup menunjukkan bahwa AC Milan kini memiliki cara latihan dan gaya bermain yang berbeda di bawah Ruben Amorim. Bek AC Milan Fikayo Tomori dikabarkan masuk daftar incaran klub Arab Saudi Al Hilal. Calciomercato.com melaporkan bahwa Milan siap melepas bek asal Inggris itu jika ada klub yang berani membayar 20 juta euro atau sekitar 380 miliar rupiah. Menurut laporan tersebut, Al Hilal sedang mencari bek tengah baru dari Liga Italia. Selain Tomori, mereka juga mengincar bek Bologna Gianluca Mi. Masa depan Fikayo Tomori di San Siro memang mulai tidak pasti. Kontraknya hanya tersisa 1 tahun dan belum ada kesepakatan soal perpanjangan kontrak. Kedatangan Mario Gila dari Lazio juga membuat peluang Tomori bertahan semakin kecil. Calciomercato.com menyebut pelatih Al Hilal Simone Inzaghi tertarik merekrut Tomori karena membutuhkan bek yang cocok bermain dalam formasi 3 bek. Meski begitu, Al Hilal belum mengajukan tawaran resmi. Klub Arab Saudi itu diperkirakan hanya bersedia membayar sekitar 12 hingga 13 juta euro, masih jauh di bawah harga yang diminta oleh AC Milan. Di sisi lain, jika harus meninggalkan Milan, Tomori dikabarkan lebih memilih kembali ke Inggris. Namun hingga saat ini belum ada tawaran serius dari klub Premier League maupun Championship. Coventry City yang dilatih Frank Lampard baru sebatas menunjukkan minat awal. Tomori sendiri bergabung dengan AC Milan dari Chelsea pada 2021 dengan nilai transfer 28,5 juta euro ditambah bonus. Selama membela Rossoneri, ia telah mencatatkan 214 penampilan dan mencetak 7 gol di semua kompetisi.
AC Milan belum berhenti bergerak di bursa transfer. Setelah mendatangkan Gonzalo Ramos dan Mario Gila, Rossoneri kini fokus mempertahankan Luka Modric dan menyiapkan target baru di lini belakang. Menurut laporan Claudio Raimondi dari Sport Mediaset yang dikutip Milan News, Modric semakin dekat untuk bertahan di AC Milan selama 1 musim lagi. Kesepakatan baru dikabarkan segera tercapai setelah pelatih Ruben Amorim dan pemilik klub Geri Cardinali aktif membujuk gelandang asal Kroasia tersebut. Opsi perpanjangan kontrak Modric sebenarnya sudah habis masa berlakunya, karena itu kedua pihak kini sedang menyusun kontrak baru. Laporan tersebut menyebut Modric diperkirakan tetap menerima gaji 3,5 juta euro per musim. Setelah liburan usai, ia dijadwalkan bergabung dengan skuad AC Milan di Australia pada akhir Juli dan berpeluang tampil dalam laga pramusim melawan Inter Milan. Di sisi lain, Milan juga masih ingin menambah kekuatan di lini belakang. Jika Vicky Tomori jadi hengkang, klub akan mencoba mendatangkan bek Sporting Lisbon Gonçalo Inácio. Sport Mediaset menyebut Sporting membandrol Inácio sekitar 40 juta euro. Namun transfer itu baru akan dikejar jika Tomori benar-benar meninggalkan San Siro. Peluang Milan merekrut Inácio sendiri cukup terbuka karena Ruben Amorim pernah melatih sang pemain di Sporting Lisbon. Bahkan menurut laporan tersebut, Amorim sudah beberapa kali menghubungi Inácio untuk mengajaknya bergabung ke AC Milan. Selain itu, keduanya juga berada di bawah agen yang sama sehingga proses negosiasi diyakini bisa berjalan lebih mudah. AC Milan dikabarkan ingin menambah kekuatan di sektor bek sayap. Menurut laporan Quotidiano Sport, pelatih baru Ruben Amorim meminta manajemen Rossoneri segera mendatangkan Nozer Mazraoui dari Manchester United. Laporan tersebut menyebut Amorim ingin kembali bekerja sama dengan Mazraoui dan berharap transfer itu bisa segera diselesaikan. Manchester United disebut siap melepas bek asal Maroko itu dengan harga sekitar 13 juta pound sterling. Masih menurut Quotidiano Sport, Manchester United juga sudah menyiapkan pengganti. Setan Merah dikabarkan mengincar bek Nottingham Forest Neco Williams jika Mazraoui benar-benar hengkang. Mazraoui merupakan bek kanan, tetapi juga mampu bermain di sisi kiri. Kemampuannya bermain di dua posisi membuatnya dinilai cocok dengan kebutuhan AC Milan. Pemain berusia 28 tahun itu dikenal kuat dalam bertahan sekaligus aktif membantu serangan. Saat membela timnas Maroko, Mazraoui juga tampil konsisten dengan akurasi umpan yang tinggi serta rajin melakukan tackle, sapuan, dan merebut kembali bola. Di sisi Manchester United, Luke Shaw masih menjadi pilihan utama di bek kiri. Namun riwayat cedera yang sering dialami Shaw membuat klub membutuhkan pelapis yang bisa diandalkan. Karena itu, jika Mazraoui dilepas ke AC Milan, Manchester United diperkirakan akan segera bergerak mencari penggantinya. Salah satu nama yang paling kuat dikaitkan adalah Neco Williams dari Nottingham Forest. Mantan pelatih Milan Futuro Massimo Odo menilai keputusan AC Milan meminjamkan Francisco Camarda ke Lecce pada musim 2025-2026 lalu merupakan langkah yang kurang tepat untuk perkembangan sang pemain. Diketahui jika Camarda dipinjamkan selama 1 musim agar mendapatkan lebih banyak menit bermain di Serie A. Bersama Lecce, penyerang berusia 18 tahun itu tampil dalam 21 pertandingan dan mencetak 1 gol. Dalam pernyataannya, Odo mengungkapkan bahwa Camarda sebenarnya sempat meminta pendapatnya sebelum menerima tawaran Lecce. Saat itu ia menyarankan sang pemain untuk tidak terburu-buru bermain di Serie A. Menurut Odo, Camarda seharusnya lebih dulu bergabung dengan klub papan atas Serie B yang memiliki target promosi. Dengan begitu, ia bisa mendapatkan menit bermain yang lebih konsisten dan berkembang tanpa tekanan besar. Massimo Odo juga menjelaskan bahwa Lecce merupakan tim yang fokus berjuang menghindari degradasi. Gaya bermain yang lebih banyak bertahan membuat seorang penyerang seperti Camarda kesulitan menunjukkan kemampuannya di lini depan. Karena itu, Odo yakin Camarda akan lebih berkembang jika lebih dulu bermain di level yang lebih sedikit rendah sebelum akhirnya menjadi pemain reguler di Serie A. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.